Selamat siang Pak Greg dan teman-teman. Dalam video kali ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan yang menjadi tugas pelajaran pendidikan religiusitas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kemanusiaan itu satu? Berdasarkan film Sugio 2012, kemanusiaan itu satu adalah kendati berbeda bangsa, suku, asal-usulnya, bahasa, adat istiadat, merupakan suatu keluarga besar di mana anak-anak di masa depan tidak perlu lagi mendengar suara penderitaan dan penyesalan. Bagi saya, kemanusiaan adalah sikap dasar manusia di mana manusia harus saling menghormati, tidak membeda-bedakan seperti dari warna kulit, warna mata, tinggi tubuh, kekayaan, kekuasaan, dan lain-lain. Di mana jika kemanusiaan dapat tumbuh dalam setiap manusia, maka tidak akan ada pembunuhan, penindasan, penjajahan, dan penderitaan yang lainnya. Kita sebagai manusia seharusnya menyadari, entah dari bangsa, suku, ras, atau negara manapun, kita tetap saja makhluk hidup yang disebut manusia. Tidak ada yang berbeda. Lalu, pertanyaan yang kedua adalah apa yang menjadi nilai perjuangan Monsinyur Sugio Pranoto? Dari video tadi atau film tersebut, ada berbagai nilai hidup dari Monsinyur Sugio Pranoto yang dapat saya petik. Pertama, film tersebut menceritakan kisah hidup Monsinyur Sugio Pranoto dari tahun 1940 hingga akhir di mana Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Nilai pertama yang dapat saya petik adalah kepedulian. Hal ini ditunjukkan ketika Monsinyur Sugio Pranoto menyuruh pihak keuskupan atau gereja memberikan makanan yang seharusnya ditujukan pada mereka untuk diberikan terlebih dahulu kepada pengungsi dan mengatakan, jika rakyat harus kelaparan, maka biarlah saya yang pertama kelaparan. Lalu yang kedua adalah tidak membedakan suku, ras, agama, dan lain-lain. Hal ini ditunjukkan ketika rumah sakit di Jogja disergap pada agresi militer Belanda. Beliau mengatakan, di rumah sakit ini tidak ada perbedaan. Belanda, pribumi, gerilyawan, teman, ataupun lawan. Semuanya sama, semuanya adalah pasien. Lalu sikap yang ketiga adalah rendah hati. Sebagai uskup, beliau mendatangi satu-satu umatnya, bukan umatnya yang mendatanginya. Kemudian patriotisme. Beliau menolak ketika gereja ingin dijadikan markas oleh Jepang. Tapi beliau malah mengatakan, apabila ingin membuat gereja ini menjadi markas, maka penggal dulu kepala saya. Lalu nilai yang selanjutnya adalah kejujuran. Hal ini dibuktikan ketika beliau tidak mau membantah ketika Ling bertanya, kenapa keluarganya selalu dijarah, apakah karena dia keturunan Tionghoa. Beliau tidak ingin membantah ataupun menenangkannya, tapi beliau memberikan pengertian bahwa manusia itu tidak bisa memilih untuk dilahirkan dari keturunan manapun. Lalu pertanyaan ketiga, apa maksud dari 100% Indonesia dan 100% beriman? Maksud dari 100% Indonesia atau 100% dan 100% beriman adalah, pertama, bisa kita lihat dari Pancasila yang merupakan dasar dari segala peraturan yang ada di negara Indonesia. Dan di pasal pertamanya berbunyi, Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengisyaratkan jika kita 100% Indonesia dengan nikmat menaati segala peraturan yang ada di Indonesia, sama saja kita mati Tuhan, yang berarti kita juga 100% beriman. Di agama Katolik diajarkan bahwa jika kita beriman sepenuhnya kepada Tuhan, maka tindakan kita tidak akan menyakiti seperti melanggar peraturan yang ada di Indonesia. Jika yang ada di dalam film disebutkan bahwa jika saat kita mempertahankan hak Allah dan hak bangsa kita harus mengasihi gereja, dan dengan begitu kita juga mengasihi negara. Sebagai orang Katolik yang baik, mestinya kita juga patriot yang baik.
100% Republik sebab kita merasa 100% Katolik. Terima kasih.